Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman yang berbahagia, para pemirsa channel Hendra Pribadi, bertemu kembali dengan saya Mansur Asy'ari. Kali ini kita akan berbincang ringan tentang penyuluh agama Islam non PNS. Ini terkait dengan keluarnya Kep Dirjen Bimais nomor 504 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman penyuluh agama Islam non PNS. Ya, di samping saya sudah hadir Pak Henda. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional. Tentu saja beliau sudah lama di kepenyuluhan agama Islam dan kita akan membahasnya bersama beliau. Pak Henda, ini terkait dengan keluarnya Kep Dirjen. Jadi itu ada hal-hal yang baru, mungkin juga ada hal lama yang masih diakomodir dalam keputusan tersebut. Kita awali dengan pertanyaan dasar begitu. Apa sesungguhnya yang disebut dengan penyuluh agama Islam non PNS ini, bisa diterangkan Pak? Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh penyuluh se-Indonesia dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pada tahun 2022 ini mendapatkan salah satu regulasi dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melalui Kep Dirjen nomor 504 tahun 2022. Ini berkenaan dengan pedoman penyuluh agama Islam non PNS. Nah, nomenklaturnya tidak berubah. Penyuluh agama Islam non PNS itu adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan bimbingan agama dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Jadi itu definisi atau nomenklatur penyuluh agama Islam non PNS. Jadi legalitas penyuluh agama Islam non PNS itu harus diangkat oleh Kanwil. Ya, berdasarkan Kep Dirjen ini diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi. Provinsi ya. Ya. Lalu sesungguhnya apa yang menjadi sasaran penyuluhan non PNS itu? Siapa sasaran? Jadi berdasarkan pedoman di kepenyuluhan ini, sasarannya adalah masyarakat Muslim Indonesia. Masyarakat Indonesia Muslim ya, masyarakat Indonesia, karena ini penyuluh agama Islam non PNS. Nanti juga ada penyuluh agama yang lain. Nah, ini di mana? Ini kita seluruh golongan usia, itu merupakan sasaran dari pekerjaan penyuluh agama Islam non PNS. Hanya karena ada penyuluh agama Islam non PNS ini ada di tiap kecamatan, mungkin sasarannya ya dibagi di tapi prinsip seluruh masyarakat Muslim Indonesia. Jadi masyarakat Muslim saja. Secara tertentu disebut Muslim. Ya. Nah, ketika mereka melakukan kerjanya, melakukan tugas sebagai penyuluh, itu kan artinya mereka melakukan bimbingan penyuluhan supaya tidak terjadi kesalahan mencerna makna apa yang sesungguhnya disebut dengan pembimbingan dan penyuluhan itu Pak. Ya. Sebenarnya makna dari bimbingan penyuluhan itu seperti yang tertera di beberapa literatur ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian di kamus-kamus ilmiah, sebetulnya sama saja istilahnya. Nah, jadi bimbingan itu lebih kepada proses pendampingan atau usaha untuk pengubahan perilaku ya, melalui penyebaran informasi, komunikasi, kemudian juga memotivasi atau konseling ya. Nah, juga memfasilitasi atau advokasi secara umum. Nah, adapun penyuluhan itu sendiri adalah lebih kepada memberikan penekanannya lebih kepada pemberian informasi sebetulnya. Kalau penyuluhan informasi dan bimbingan penyuluhan ini bisa dilakukan, makanya baik secara lisan, tulisan maupun secara interaksi dengan porsi masyarakat. Apa yang diharapkan dari situ, dari bimbingan penyuluhan itu? Yaitu nanti perubahan dari pengetahuan, sikap dan perilaku. Sasaran. Nah, perilaku tentunya bagi masyarakat Muslim adalah perilaku Muslim gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kaitan melakukan bimbingan penyuluhan ini tentu saja tidak boleh tangan kosong istilahnya lah. Ya. Nah,
kompetensi apa saja yang dipersyaratkan bagi seorang penyuluh agama Ya. Islam? Karena penyuluh agama Islam ini adalah pegawai ya, pegawai honorer yang diangkat oleh tugasnya oleh pejabat yang berwenang, maka tentu saja dalam kenyataannya atau keharusannya penyuluh agama Islam non PNS harus memiliki kompetensi, kemampuan yang disyaratkan. Kemampuan apa yang disyaratkan di situ? Yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini intinya berisi tentang pengetahuan, kemudian keterampilan maupun sikap. Artinya apa? Pengetahuan beragamanya sudah cukup, keterampilan melakukan bimbingan penyuluhan juga sudah mahir lah, sudah paham sebelumnya. Kemudian sikap beragama juga harus mencerminkan orang yang mengajak orang lain, yang membimbing orang lain. Itu kompetensi teknis ya. Yang kedua ini kompetensi manajerial. Karena ia adalah pegawai, maka penyuluh agama Islam non PNS ini tentu harus memiliki kompetensi manajerial. Manajerial ini berhubungan dengan memimpin atau mengelola. Apa yang dikelola? Tadi itu kelompok sasaran. Kelompok sasaran yaitu masyarakat muslim dari berbagai usia, berbagai golongan, kemudian juga di berbagai lokasi atau tempat, baik pedesaan maupun perkotaan. Yang terakhir adalah kompetensi sosiokultural. Kompetensi sosiokultural ini lebih kepada nanti adalah kemampuan-kemampuan dalam melakukan interaksi dengan masyarakat. Nah, ini lebih kepada sosiokultural. Nah, kira-kira itu yang harus dimiliki, bukan kira-kira, itu memang persyaratan yang harus dimiliki oleh penyuluh agama, ya, agama Islam non PNS, gitu kan. Kalau dibahas kan fungsi penyuluh agama Islam non PNS. Nah, sesungguhnya penyuluh agama Islam non PNS ini memiliki fungsi yang sama dengan penyuluh agama Islam PNS. Nah, kan perbedaannya sedikit saja seterusnya, istilah non itu. Yang mudah-mudahan dari non ini juga nanti akan melebur gitu. Nah, konon katanya kita sedang membahas P3K gitu kan, yaitu gitu. Nah, ada 4 fungsi, ada 4 fungsi, dan ini harus dipahami oleh seluruh penyuluh agama Islam, baik PNS maupun non PNS. Yang pertama adalah fungsi informatif. Jadi penyuluh agama Islam ini harus tahu dirinya itu memiliki punya fungsi memberikan informasi. Apa yang diinformasikan? Seluruh hal yang terkait dengan kebijakan dan informasi keagamaan tentu saja. Ini diinformasikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan waktu, kesempatan. Tentu saja kalau itu tidak hanya siang mungkin, malam, baik yang sifatnya konsultatif ini dan konsultasi ini lebih kepada pemecahkan masalah yang dihadapi baik secara perseorangan maupun kelompok, baik individual maupun kelompok. Ini harus menyiapkan diri untuk di fungsi ini. Yang ketiga adalah fungsi advokatif. Advokatif ini lebih kepada dampingan, pembelaan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan atau dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang memerlukan banyak hal. Pendampingan, baik dari pengetahuan agamanya, kemudian kadang-kadang secara hukum berbenturan dengan instruksi sekarang. Ini kita harus lakukan pendampingan yang ekstra. Yang keempat adalah fungsi administratif. Fungsi administratif ini lebih kepada melakukan tindakan sebagai penyuluhan yang harus diadministrasikan. Teradministrasi. Ya, dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Nah, itu ada 4 fungsi yang jadi ada 4 fungsi penyuluh agama Islam PNS. Lalu untuk menjalankan fungsinya ini yang menjadi tugas ya, tugas utama dari penyuluh agama Islam non PNS ini adalah berarti yang pertama fungsi administratif. Jadi sehebat apapun kinerja di lapangan, kalau tidak diadministrasikan, sulit diukur ini kinerjanya. Oleh karena itu maka fungsi ini harus dilaksanakan. Administratif itu yang tadi ya, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, kemudian evaluasi dan pelaporan, itu fungsi utama. Itu harus kemana, apa yang direncanakan, kemana kita berangkat, apa yang diberikan, evaluasinya gimana, laporan ke pimpinan gitu. Yang kedua ini ada tugas koordinatif. Koordinatif ini lebih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, itu tugas utama. Tugas utama. Di samping tugas utama juga sesungguhnya ada tugas penunjang. Ada tugas penunjang.
Nah, tugas penunjang penyuluh agama Islam non PNS itu yang pertama ini koordinasi lintas sektoral. Karena di sekeliling masyarakat kita itu kan ada perlu ada instansi lain yang harus berhubungan dengan apa? Yang kemudian ini ada fungsi penunjang itu sebagai delegasi keagamaan. Delegasi keagamaan itu misalnya ada utusan-utusan menjadi MTQ, kontingen MTQ, musyawarah qiratul kutub, atau misalnya ada karya-karya dokumenter dan sebagainya. Kemudian ini juga nanti penunjangnya itu menciptakan karya, baik karya seni, karya keagamaan, karya ilmiah gitu. Dan terakhir ini tentu saja pengabdian. Ini penunjang itu lebih ke pengabdian dasar. Itu kan. Lalu untuk menjalankan tadi fungsinya juga tugas utama, apakah tadi kalau tadi ada disebutkan tugas pelayanan misalkan konsultasi bisa 24 jam, tetapi secara nomenklatur apakah diatur nggak tentang tempat pelayanan? Ya, kalau konsultasi dari sisi waktu sebetulnya tidak diatur, tapi dalam pelaksanaan tugas lumrah ya, tugas kita ini biasanya di siang hari. Namun tentu saja karena ada fungsi pengabdian dan fungsi advokasi konsultatif pada masyarakat, tentu kita tidak bisa menolaknya. Nah, dari sisi pelayanan lebih tepat mungkin karena ini kita juga harus menjamin istilah-istilah keberadaan, kemudian kewibawaan dan lain-lain, tentu saja sebaiknya dilaksanakan di kantor. Layanannya adalah untuk penyuluh agama Islam non PNS itu adalah di KUA kecamatan. Nah, berbagai tipologi. Ya, di kantor KUA. Ya, di kantor KUA masing-masing kecamatan. Ya, nah itu. Ya. Dan tambahannya ini kan untuk tugasnya juga kan sekarang sudah dibagi ada beberapa spesialisasi ya. Yang mungkin nanti dibahas di ini di lanjutannya. Ya, takut terlalu panjang pemirsa, mungkin mau ngopi dulu, nanti kita sambungkan pada pertemuan berikutnya tentang membedah pedoman bagi tugas kerja penyuluh agama Islam terkait dengan SK Dirjen yang terbaru. Siap. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan ngopi terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.